Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lina Widiawati dari SDN Negeri 2 Pujo Asri, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya akan mewawancara dengan Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Pujo Asri bersama Bapak Sukarmono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kali ini saya ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan di 5 etika Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya yang diluangkan ya Bapak ya. Oke, pertanyaan pertama Bapak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bapak? Oke, jadi di sini saya ucapkan banyak terima kasih kepada Miss Lina yang calon guru penggerak angkatan 10 untuk mencari pendapat atau memberikan suatu keputusan untuk kemajuan sekolah. Jadi mengenai masalah kasus-kasus dilema ya, untuk mengatasinya ini yang jelas kita ambil secara bijaksana. Karena antara satu dengan yang lain, guru satu dengan guru yang lain, ini banyak sekali pendapat-pendapatnya. Nah, dalam hal itu akan saya tampung dulu pendapat-pendapat kawan-kawan itu. Nah, setelah itu baru saya timbang-timbang, baru saya berikan keputusan yang kiranya tidak membuat kecewa di antara kawan-kawan guru itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak? Oh ya, nah ini memang sangat-sangat lumayan harus menjaga perasaan antara kawan. Jadi di sini juga ada pengalaman, ada dua pendapat antara dua guru yang kebetulan saya saring, saya itu sama kuatnya, sama benarnya. Tapi kan saya harus tetap saya ambil keputusan. Nah, setelah saya terima semua, saya pikirkan 1 hari atau 2 hari. Nah, setelah itu saya kumpulkan lagi guru-guru itu. Nah, setelah itu baru saya putuskan ini loh yang harus diambil. Jadi saya mohon maaf pada guru-guru, mungkin di sini sudah tidak saya ambil lagi pendapat, tapi sudah saya putuskan ini yang harus kita lakukan. Jadi ditambung dulu ya Pak, jadi dipikirkan dulu matang-matang, baru dipilah-pilah lagi ya Pak ya. Oke. Betul. Yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bapak? Prosedurnya kita itu yang jelas sebagai pemimpin itu kita pimpin dulu diri kita sendiri. Oke, siap. Nah, kalau kita sudah dipimpin kita sendiri, kita melakukan hal-hal yang positif, secara otomatis ini para kawan-kawan guru ini nggak kita sampaikan pun ya udah, insya Allah ngikut. Intinya memberi contoh dulu ya Pak ya. Gitu. Setelah ini, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Oke, untuk pengambilan yang paling efektif, karena itu menyangkut kecepatan penyelesaian permasalahan, ini saya ngambilnya keputusan juga tidak lama-lama, karena itu keputusan itu akan langsung dilaksanakan. Jadi kalau lama-lama udah nggak efektif lagi. Jadi menurut Bapak ini dalam pengambilan ini keterlibatannya Bapak sendiri atau bersama rekan-rekan? Oh tidak, untuk mengambil keputusan tetap saya musyawarahkan dengan kawan, tetapi tetap kembali kayak tadi, tetap ditimbang-timbang baru saya ambil keputusan, supaya yang lain tidak merasa kecewa. Jadi tetap ambil musyawarah Pak ya? Iya betul. Oke, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus-kasus? Tantangannya masih berkaitan dengan yang tadi. Tantangannya itu supaya keputusan itu tidak merasa kawan itu sakit hati, tidak merasa pendapat saya tidak dipakai,
Nah, itu tantangan Mm-mm. karena kita sebagai pemimpin itu harus bijaksana. Tetap menjaga ya Pak ya. Nah, itu, oke. Oke. Intinya menjaga perasaan dan tantangannya ya. Bagaimana caranya untuk menjaga perasaannya Pak ya. Ya selanjutnya, apakah Anda mempunyai tata kelola jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jeda untuk menyelesaikannya Pak? Oke, jadi kalau masalah mengambil keputusan kasus, tinggal melihat kasusnya. Kalau kasusnya itu memang sangat-sangat harus diputuskan cepat, ya kita putuskan cepat. Cuman kalau keputusan itu misalkan dalam musyawarah di sekolah ini ada suatu rencana kegiatan. Nah, kegiatan itu masih ada jeda 10 hari atau setengah bulan. Nah, kita ambil dulu musyawarah, pendapat sambil jalan, mungkin ada pendapat yang lain. Nah, sudah mendekati jadwalnya baru kita putuskan. Tapi kalau memang ada keputusan yang harus cepat, ya kita cepat karena kegiatan itu harus dilaksanakan cepat. Berarti tetap memilah waktu tadi ya Pak. Jadi mengelola tetap ada pengelolaan waktunya ya Pak ya. Kita lihat urgent atau tidaknya ya Pak gitu. Oke, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini Pak? Pasti. Itu pasti ada di dalam suatu organisasi. Itu kan kita tidak sendiri, banyak kawan yang mendukung. Jadi dalam mengambil keputusan tetap saya libatkan kawan-kawan itu karena keputusan itu akan dilaksanakan bersama, tidak dilaksanakan saya sendiri. Makanya keputusan itu ya harus diambil suara terbanyak misalnya. Nah, itu yang kita ambil. Oke, luar biasa sekali Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat pengambilan keputusan Pak? Setiap keputusan itu berdasarkan juga pengalaman yang sudah kita lewati. Karena untuk memajukan itu juga berdasarkan pengalaman yang telah kita lewati. Supaya kemajuannya itu akan lebih baik. Karena keputusannya itu, yang kemarin kurang baik, makanya kita ambil keputusan yang baru supaya lebih maju lagi. Jadi pengalaman sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ya Pak. Dari kebijakan-kebijakan yang selama ini Bapak ambil, dari semuanya, jadi ambil yang terbaiknya, jadi ambil pengalamannya, begitu ya Pak. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Wawancara kali ini sudah selesai sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace.